Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hakimil khaliq, al-azimil halimil sadiq, ar-rahimil karimir raziq, rafa'as sab'a tara'iq biduni amadi wala ala'iq, wa takaffala bi arzaki jami'il khalaiq, khalaqal insana mimma dafiq, wa samahahu anil khoto'i wan nisyani fima la yuwafiq. Ahmaduhu ma sakata sakitun wa natqa natiq, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan mukhlisin la munafiq, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ammat da'watuhu an-nazil wasyahiq, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina kulluhum ala man siwahum fa'iqa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, dalam sidang persiapan kemerdekaan Republik Indonesia 1 Juni 1945 pernah berkata, negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu agama, dan bukan pula milik suatu golongan adat istiadat, tapi Indonesia milik kita semua. Di bumi pertiwi, keanekaragaman merupakan suatu keniscayaan. Hal ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah yang memerlukan kesyukuran, yang harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun kedaulatan, sehingga bangsa Indonesia menjadi role model dunia dalam peradaban. Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman, baik suku, etnis, adat istiadat, budaya, bahasa, bahkan agama. Menurut sensus BPS tahun 2010, jumlah suku di Indonesia mencapai 1.340 suku. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat setidaknya ada 1.239 budaya, 718 bahasa daerah, dan 17.000 pulau yang terdapat di Indonesia. Angka yang sangat fantastis, dan ini hanya ada di Indonesia, bumi pertiwi tercinta. Sehingga tak jarang kita mendengarkan testimoni dari Bapak Presiden kita tentang kekaguman tokoh-tokoh dunia terhadap kerukunan umat beragama dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Namun sangat-sangat disayangkan, ada oknum-oknum yang memiliki kepentingan yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan, melakukan rasisme, intoleran, bahkan penistaan agama. Hadirin, lalu bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan, dengan merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Hud ayat 118 sampai 119. Surah ke-11 Makkiyah, terdiri dari 123 ayat. Posisi sebelah kanan paling atas, berikut ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa
مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Akan tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Untuk itulah mereka diciptakan. Kalimat kepastian Tuhanmu telah tetap. Akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Hadirin dan hadirat yang penuh semangat, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Tafsir Al-Misbah jilid 5 halaman 786 mengatakan, kalau Tuhanmu berkehendak, niscaya Dia akan menjadikan seluruh manusia menganut satu agama, tunduk dengan sendirinya kepada Allah seperti malaikat. Tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian itu. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang hendak beriman, berimanlah, dan barang siapa yang hendak kafir, maka kafirlah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Qur'anul Azim jilid 3 halaman 362 mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau Dia mampu untuk menjadikan umat ini umat yang satu millah, beriman semua atau bahkan kufur semua. Tetapi bukan itu yang dikehendaki Allah. Allah memberikan kemampuan hambanya untuk memilih, sehingga ketika pilihan itu tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini sangat ditegaskan bahwa realitas dalam keberagaman manusia dalam agama dan keyakinan merupakan sunatullah yang mustahil dihilangkan. Andaikan Allah mempersatukan seluruh manusia dalam satu agama misalnya, tentu Allah berkuasa. Namun realitasnya tidak demikian. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu beriman semua manusia di bumi ini seluruhnya. Tetapi apakah kamu memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Quran surah Yunus ayat 99. Hadirin, oleh karena itu perbedaan agama tidak bisa dijadikan alasan untuk berperilaku buruk, memusuhi dan memerangi pemeluk agama lain. Karena prinsipnya asas hubungan antara umat Islam dan mereka non-muslim bukanlah peperangan dan konflik. Akan tetapi hubungan tersebut didasari dengan perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis. Karena kita terikat dengan hubungan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Hal ini
selaras dengan semboyan bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan, Satu tujuan, Satu keyakinan, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, sehingga Islam memandang seluruh manusia, apapun agama dan latar belakangnya, terikat dalam ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan yang mengharuskan mereka untuk saling menjaga hak masing-masing, saling mengasihi, saling tolong menolong, berbuat adil dan tidak saling menzolimi. Sikap seperti inilah yang diajarkan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Surah ke-60 Madaniyah, posisi sebelah kiri agak ke tengah. Berikut ayatnya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum ma tabarrum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum Tuhanmu tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Tuhanmu hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang mengusirmu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain dalam mengusirmu. Sesungguhnya barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawanmu, mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah
atas segala firman-Nya. Hadirin dan hadirat yang penuh semangat, Sufyan bin Uyainah menyebutkan asbabun nuzul ayat ini adalah sebagaimana keterangan dari Asma, beliau mengatakan, ibuku mendatangiku dan ia ingin aku menyambung hubungan dengannya. Kemudian aku menanyakannya kepada Nabi SAW, bolehkah aku tetap menjalin hubungan dengannya? Beliau menjawab, ya, boleh. Hadis riwayat Bukhari nomor 579. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quranul Azim jilid 7 halaman 247 mengatakan tentang ayat ini. Ayat ini merupakan informasi kebolehan untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain, bahwa Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi mereka, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah manusia berbuat baik dan adil, karena Allah menyukai orang yang berbuat adil. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari syarahan kami, kemujumukan yang terdapat pada bangsa kita adalah sebuah keniscayaan. Mari kita jadikan sebagai kekuatan untuk menyongsong masa depan dan menjadi terdepan dalam peradaban. Mari kita jaga, mari kita rawat, Mari kita pelihara kerukunan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan untuk Indonesia maju terdepan. bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga syarahan ini penuh dengan makna dan menjadi lentera di alam barzah. jalan-jalan ke Kendari, Singgah sebentar di Dawi-Dawi. Sampai di sini syarahan kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.